Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Hanafadia dengan NIM 2110412028. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah pemodelan kimia mengenai kasus molekular docking. Setiap mahasiswa akan diberikan PubChem dan PDB-ID yang berbeda, di mana kali ini saya mendapatkan senyawa N-azidenib yang berperan sebagai ligan, sedangkan 6-ADI yang merupakan struktur kristal dari IDH2 yang berperan sebagai protein atau reseptor. N-azidenib adalah molekul kecil yang dikenal sebagai inhibitor isositrat dehidrogenase 2 atau IDH2. IDH2 adalah enzim yang terlibat dalam siklus Krebs yang berperan penting dalam metabolisme seluler. Mutasi pada gen IDH2 akan memproduksi senyawa onkometabolit yang dikenal sebagai 2-hidroksiglutarat. Produksi 2-hidroksiglutarat ini akan mengganggu proses seluler normal sehingga memicu penyakit kanker. Salah satunya adalah akut myeloid leukemia atau AML. AML merupakan kanker yang sangat mematikan. Telah dilakukan beberapa pengobatan seperti kemoterapi dan juga transplantasi sel. Tapi pengobatan ini berisiko kematian khususnya bagi orang yang telah lanjut usia. Maka dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan obat yang lebih efektif dan lebih aman. Salah satu pengerjaannya adalah menggunakan laboratorium. Namun metode ini memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang sangat mahal. Maka butuhlah suatu metode yang lebih cepat dan lebih efektif, di mana pada saat ini telah dikembangkan menggunakan molecular docking, di mana ligan nantinya akan ditambahkan kepada senyawa target, di mana nantinya pekerjaan ini membutuhkan database yang telah tersedia. Protein yang dipilih pada tugas ini adalah 6-ADI, di mana struktur kristal 6-ADI ini akan memberikan informasi tentang bagaimana inhibitor Ag881 berinteraksi dengan enzim IDH1 dan IDH2. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan obat baru yang lebih efektif untuk kanker yang disebabkan oleh mutasi IDH2. Kenapa dia menjadi target dalam molecular docking? Karena protein 6-ADI ini akan menjadi target dari inhibitor N-azidenib, karena dia nanti akan menghambat aktivitas mutasi dari IDH2, di mana N-azidenib akan mengikat IDH2 pada situs aktifnya, lalu mencegah enzim dari mengubah isositrat menjadi 2Hg. Dengan menghambat aktivitas enzim ini dalam memproduksi 2Hg, maka dia akan mengurangi dampak epigenetik yang memungkinkan proses diferensiasi sel kembali ke jalur normal. Untuk melihat struktur dari protein yang digunakan, kita bisa langsung ke PDB, lalu kita pilih di bagian struktur. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa proteinnya tersusun dalam bentuk 2 dimensi, yaitu alpha helix, dan juga ada yang berbentuk beta sheet, yaitu lembaran seperti ini. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa protein ini memiliki H2O yang ditunjukkan oleh titik-titik berwarna pink. Lalu pada protein ini akan nampak struktur 1 dimensi yang dimana kita bisa katakan ini adalah ligannya. Kemudian untuk mengetahui apakah ligan yang ada pada protein tersebut, kita bisa melihat ke bagian ligan. Dan terbukti bahwa 6-ADI itu memiliki 2 buah ligan, yaitu dalam bentuk NDP dan juga 9UO. Selanjutnya kita harus memahami kenapa pentingnya proses redocking sebelum docking menggunakan ligan alami. Redocking adalah proses di mana ligan asli atau ligan yang telah diketahui dengan baik pada protein target digunakan kembali dalam simulasi docking untuk memverifikasi keakuratan dan validitas metode yang digunakan. Adapun tujuan dari redocking itu pertama, sebagai metode validasi. Redocking memungkinkan peneliti untuk memvalidasi protokol dan parameter yang digunakan dalam simulasi docking, dengan memastikan bahwa metode tersebut dapat mereplikasi posisi ligan asli dengan akurat. Kemudian juga sebagai kalibrasi skor afinitas. Dengan melakukan redocking, peneliti dapat memeriksa apakah skor afinitas yang dihitung oleh perangkat lunak docking sesuai dengan ekspektasi. Ini membantu dalam mengkalibrasi skor sehingga prediksi untuk ligan baru menjadi lebih akurat. Setelah memahami tentang ligan dan proteinnya, kita akan melakukan redocking dan docking dengan aplikasi Autodocking. Sebelumnya kita harus melakukan redocking terlebih dahulu. Kita buka aplikasinya, lalu kita pilih folder kerja kita dengan cara mengatur di bagian set preference. Setelah kita set, nantinya ketika kita akan menginputkan reseptor, maka kita akan langsung ke bagian folder kerja tersebut. Kita edit, kita hapus air, setelah itu kita tambahkan hidrogen polar only. Lalu akan muncul di dalam layar tersebut. Lalu kita merge non-polar, dan juga kita tambahkan Coleman charge. Setelah itu kita pergi ke grid, kita simpan reseptor tersebut dalam format PDB-QT. Jika sudah, maka langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah memilih ligan, di mana pada proses redocking ini yang kita tambahkan adalah ligan alami.
Kemudian terlihat pada layar bahwa adanya yang hijau itu menandakan bahwa itu adalah ligan. Supaya lebih terlihat lagi, kita pilih C, sehingga bentuknya akan lebih nampak. Kemudian ligan tersebut kita simpan lagi dalam bentuk format PDB-QT. Kemudian kita atur set map tabs-nya, dan kita atur grid box-nya. Di mana kita harus meletakkan grid box itu di tengah dari ligan, dan kita mengatur angstromnya sebesar 1. Setelah itu, kita juga atur ukuran grid box-nya sesuai dengan kebutuhan. Di mana di sini 22, karena angka 22 itu menunjukkan ukuran kotak yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian hasil grid box tadi kita simpan, dan kita bisa melakukan docking. Kita juga bisa mengecek apakah grid box tadi dengan grid yang telah disimpan ini sama atau tidak. Kemudian kita pergi ke docking, kita output, kita simpan dalam bentuk final config. Untuk bisa running, maka ada yang harus ditambahkan di config ini, di mana kita perlu menambahkan seperti yang tertera pada slide. Setelah itu, kita save, dan kita pastikan apakah yang telah kita tambahkan tadi ada atau tidak. Kemudian kita running autodock-nya, dan ketika telah muncul tanda bintang, artinya proses docking tersebut telah berjalan. Video ini telah nampak hasil dari proses redocking kita. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan docking menggunakan ligan uji. Caranya tetap sama, hanya yang perlu kita lakukan adalah mengganti ligan alami tadi dengan ligan ujinya. Jika sudah, kita bisa lakukan running seperti yang tertera pada slide berikut. Setelah kita melakukan redocking dan docking, kita akan membandingkan nilai scoring dari docking tersebut, di mana pada tabel ini merupakan hasil docking dengan ligan alami, sedangkan pada tabel yang di bawahnya merupakan hasil docking dengan ligan uji. Terlihat bahwa dengan ligan alami, nilai afinitasnya didapatkan sebesar minus 9,7, sedangkan pada ligan uji didapatkan sebesar minus 8,3. Kita lihat bahwa nilai docking dengan ligan alami jauh lebih kecil dibandingkan dengan ligan uji. Dalam konteks docking, afinitas ini mengacu pada kekuatan interaksi antara ligan dan protein target, atau dikenal juga sebagai energi peningkatan. Semakin negatif nilai energi peningkatan, semakin kuat afinitas ligan terhadap protein target, yang menunjukkan bahwa ligan mengikat lebih erat pada situs aktif protein. Jadi bisa kita simpulkan bahwa menggunakan ligan alami, dia lebih terikat lebih kuat dengan proteinnya dibandingkan dengan ligan uji. Setelah kita melakukan docking, kita juga harus melihat interaksi protein ligan dengan aplikasi PMOL dengan memilih 5 asam amino yang terdekat. Pada gambar sebelah kiri merupakan interaksi dengan ligan alami. Terlihat bahwa ligan berinteraksi dengan asam aminonya yang ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna kuning, di mana nama dari asam amino tersebut ada glisin, aspargin, histidin, valin, dan threonin. Sedangkan interaksi dengan ligan uji, meskipun terdapat garis putus kuning-kuning yang menandakan bahwa ada interaksi, tetapi tidak ada asam amino yang terlihat. Untuk memvalidasi hasil tersebut, maka kita harus memvisualisasikannya dengan aplikasi Lickplot. Di aplikasi Lickplot, kita bisa melihat interaksi dari asam amino dan ligannya dalam posisi satu dimensi, di mana di Lickplot ini juga kita bisa tahu apakah ada ikatan ligan, ikatan non-ligan, ikatan hidrogen, dan berapa jaraknya, residu non-ligan dalam interaksi hidrofobik, dan interaksi atom dalam interaksi hidrofobik. Di sini terlihat bahwa dengan ligan alami terdapat 5 buah ikatan hidrogen dan 7 buah interaksi hidrofobik. Sedangkan pada ligan uji hanya terdapat 1 buah ikatan hidrogen. Sedangkan untuk interaksi hidrofobiknya ada banyak, yaitu sebanyak 16 buah. Jadi kita bisa simpulkan jenis interaksi yang dihasilkan terhadap hubungannya dengan nilai afinitas pengikatan atau DS. Kita lihat di sini bahwa ligan alami memiliki nilai docking score yang jauh lebih kecil dibandingkan ligan uji. Kenapa ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik adalah 2 faktor yang sangat mempengaruhi nilai afinitas? Karena ikatan hidrogen kuat dapat meningkatkan afinitas pengikatan, sehingga memberikan stabilitas tambahan pada kompleks ligan reseptor. Interaksi hidrofobik dapat menstabilkan kompleks dan meningkatkan afinitas pengikatan, tetapi kontribusinya lebih lemah dibandingkan ikatan hidrogen. Itulah sebabnya nilai docking score ligan alami jauh lebih stabil dibandingkan ligan uji, meskipun ia hanya memiliki 7 buah interaksi hidrofobik. Sedangkan pada ligan uji, dia memiliki 16 buah interaksi hidrofobik. Sedangkan di ligan alami ini, dia memiliki 5 buah ikatan hidrogen, lalu di ligan uji hanya 1 buah. Itulah sebabnya kenapa nilai ligan alami jauh lebih stabil dibandingkan ligan uji adalah dipengaruhi oleh banyaknya ikatan hidrogen. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.